Halo Bang Juma. Halo juga. Ya, saya cuma bilang lawanlah Edis itu. Jangan takut. Biar lebih jelas gitu loh. Sama penggemarmu, sama penggemar Edis gitu loh. Saya takut ketularan bodohnya, Bang. Enggak, kalau merasa kamu lebih pintar, lawan aja, buktikan. Lah, Itu aja mau kamu saya bilang. kamu Lain nggak lihat ada. YouTube kamu lihat YouTube saya. Kamu lihat YouTube saya. Enggak perlu kita Sewaktu dia bicarakan yang sudah-sudah. Oh, YouTube apa enggak bisa segala dong. macam. Enggak bisa Lawan dong. dulu. Enggak bisa dong. Ngapain kau yang ngatur saya? Lawan dia sekarang Iya, biar lebih suruh jelas. kembali ke Indonesia, suruh kembali ke Jadi kalau Indonesia. kamu benar, ya Suruh udah kamu kembali ke benar gitu loh. Indonesia, suruh kembali ke Indonesia supaya dia berbicara sesuai dengan kaidah ilmu Islam. Kalau dia di luar Kalau negeri begitu seperti itu, dia perilakunya kayak Paulus, kalau dia ngomong ke seenak Indonesia, perutnya tanpa ilmu siapapun udah bisa gitu. prediksi apa yang terjadi. Ya, berarti dia takut. Sekarang siapa yang takut? Berarti dia yang takut. Biar Kan lebih begitu. pastinya kamu lawan Edis itu. Jadi ketahuan Lah, siapa yang bodoh. yang bodoh itu yang nyembah Kristus itu udah pasti. Sudah pasti tuh orang bodoh itu yang nyembah Mic Kristus. saya jangan dimatiin kalau Dewa bicara. Athena, Beginilah cara melawan dewa orang sama Edis pun begitu. Yunani. Siapa yang menyembah dewa Yunani itu orang bodoh. Gitu kawan. Sama Nyembah Edis dewa pun Yunani itu. takut melalui online aja takut. Saya Ngapain? tidak pernah takut sama siapapun. Oke, gak pernah saya takut sama siapapun. Yang membubuki Edis sepanjang Zoom, sepanjang grup WA itu saya orangnya. Bahkan sepanjang zaman Facebook. Kau bisa nonton di YouTube saya. Bagaimana Edis babak belur Enggak, buat. untuk terakhir kalinya Setiap saya kamu lawan dulu ketemu. dia. Terakhir kali di TikTok saya bertemu dengan dia. Dia bubuk, hancur lebur. Gak bisa hadapi saya. Dia kemampuannya apa? Cuman Memang melintir-melintir dia terjemah. takut kamu Dia benar. Kenapa melintir-melintir terjemah saja. kenapa kamu blokir Kamu yang dia? dibodohi. Kapan saya blokir dia? Yang jago blokir itu dia. Saya nggak pernah blokir dia, dia siapa-siapa. mana yang nggak bisa. Suruh ke sini, suruh ke sini. Kan sudah pernah naik ke sini dia. Udah pernah naik ke sini, tapi mencret. Terakhir saya ketemu di TikTok bahas apa? Bahas Al-Quran dan Bible, kitab Lukas yang kutanya waktu itu. Tapi dia nggak bisa. Dia akui bahwa Lukas itu bukan murid Yesus dan tidak mendapatkan legitimasi dari Yesus. Sudah, apalagi? Dia di Indonesia babak belur. Waktu di Indonesia dia babak belur. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Halo. Di situ dia ingin membahas Islam lebih jauh, ilmunya tidak ada. Dia mengatakan dia belajar Islam Al-Quran 13 tahun. Disuruh baca nggak bisa. Nah, dia belum bisa menggunakan jurus Paulus ketika di Indonesia. Ketika sampai di luar negeri, jurus Paulusnya keluar. Gitu. Oke. Halo, selamat malam, Saudara Abui. Ya, selamat malam. Terima kasih. Ya, dari sekte mana, Bang? Dari Kristen. Iya. Ini ada tema, saudaraku. Kalian Kristen itu menyebut kata Allah di dalam agama kalian. Pertanyaan saya, siapa yang kalian sebut Allah itu? Sebenarnya begini, Bang. Sebenarnya itu salah terjemahan kalau menurut saya ya. Oke. Allah itu Bagus. Saya suka kalau sudah ada Anda yang jujur. Ternyata kata sebenarnya itu Allah itu artinya Elohim begitu, Elohim. harusnya Elohim kan ya? Tuhan. Atau Tuhan begitu. Bukan Tapi nama, bukan nama. iya, tapi setahu saya yang menggunakan Elohim itu orang Yahudi. Kenapa pula Iya, Kristen menggunakan iya, Elohim? kan dari sana. Ya, Elohim itu maksudku, kan, kalau dalam bahasa ya, Indonesia kan sama dengan Tuhan kan. Itu kan menurut bahasa, kaidah bahasa. iya, maksud saya gini, Bang. Itu sudah betul. Tapi yang saya permasalahkan di sini,
Apa pula hubungannya Elohim dengan kalian? Elohim itu kan sembahannya orang Yahudi kan gitu, Bang. Elohim itu kan bahasa Ibrani, artinya Tuhan. Iya. Sama dengan kita Indonesia bicara tentang Tuhan. Kan? Iya, tapi kan di Indonesia orang ini, Ibrani sendiri memiliki banyak Elohim kan. iya, tapi Bang di Indonesia, Jadi jangan persoalkan soal nama Elohim. Karena oh nggak bisa dong, nggak bisa dong, nggak bisa, ketika nggak bisa. Jangan pakai jurus Paulus, Bang, nggak bagus. bukan Kan nggak bagus pakai jurus Paulus itu nggak bagus. Jadi gini, kami kan bertanya tuh, ini orang Kristen kenapa selalu menyebut sebutan Allah? Siapa yang kalian maksud Allah di sini? Tuhannya Yahudi kah? Di mana di dalilnya di kitabnya Yahudi disebut Allah Tuhannya di mana? kalau Tuhannya Islam itu bukan dikenal juga oleh orang Yahudi begitu. Enggak. Tuhannya umat Islam itu Allah. Ya kan ya? Dikenal oleh orang Yahudi atau tidak? Kalau mereka mensifati sifat yang ada pada hakikat Allah, berarti mereka mengenal. Karena di dalam kitab mereka disebutkan di Yesaya 5 nomor 16, Elohim yang mereka sembah itu maha suci lagi maha tinggi. Nah kami pun mengenalnya, subhanahu wa ta'ala, maha suci maha tinggi, kan gitu. Berarti nama Tuhan kalian itu Allah atau Yahweh? Allah. Tapi bukan itu yang menjadi permasalahan. Kami tidak menyebut Tuhan kami dengan Tuhan kami dengan Yahweh. Kami tidak menyebut Tuhan kami dengan Elohim. Bahwa tidak boleh ada nama Kami lain, nama Yahweh. enggak ada urusan dengan itu. Jangan Silakan, ada nama silakan Bung, Yahweh lain. Bang, silakan dengan iman mereka. Kami dengan iman kami. Bukan, nah ini sekarang bukan dengan sekarang iman yang mereka, bermasalah, ini adalah perkataan sekarang dari yang Yahweh. bermasalah itu di Ini kamu. bukan perkataan orang Yahudi. tapi Saudaraku, perkataan ini masalahnya di kamu. Bukan di kami Islam, juga bukan di Yahudi masalahnya. Masalahnya itu di kamu. Kristen, siapa yang kau sebut dengan sebutan Allah itu? Coba kau buka kameramu dulu, Bung. Buka kamera. Jangan mute dulu. Buka kamera boleh? Saya mau bilang begini. Buka kamera boleh? Buka kamera boleh? Ini gila habis ini lampu. Oh ya udah, moderator diturunkan kalau dia tidak buka kamera. Ngapain kita bantah-bantahan orang yang ngotot? Enggak. Kalau kau buka kamera, kau punya hak untuk bantah-bantahan, bahkan salto di situ pun juga kau bisa. Tapi kalau hanya modal congor, tak ada ilmu, ngapain kau di sini? Ini anehnya kan ya? Anda mempermasalahkan antara Allah dengan Yahweh, Allah dengan Yod-Heh-Vav-Veh. Anda permasalahkan itu. Kami umat Islam tidak menyebut Tuhan kami dengan sebutan Yod-Heh-Vav-Veh. Kami umat Islam tidak menyebut Tuhan kami dengan Yahweh. Kami menyebutnya dengan sebutan Allah. Apa pula kau klaim? Kalau dia menyebut misalnya Yahweh, kami menyebutnya Allah, ya itu masing-masing kami. Kenapa harus kau permasalahkan? Yang jadi permasalahan itu di kamu. Siapa yang kau sebut Allah ini? Siapa Allah itu? Siapa? Itu yang kau harus jawab. Karena Tuhannya Yahudi tidak pernah disebut Allah. Tidak pernah. Lalu yang kau sebut Allah itu siapa? Itu yang harus kau jawab. Ini saudara-saudara, tolong. Saya sudah sampaikan Bang Juma. Suruh Hanya kesini. kamu yang blokir. Itu lagi kau bawa di sini. Aduh, jadi Iya, calonnya saya Edis. cuma nyampaikan itu aja. Kamu naik, nanti dia akan terima kamu. Buka kamu blokirnya. suruh dia ke sini. Suruh dia ke Kamu sini. Kamu blokir dia nggak bisa naik. Nenekmu kiper, mana ada saya blokir dia. Udahlah teman, udahlah. Kalau dia itu orang benar, ngapain dia kabur dari Indonesia? Nih lihat, nggak ada larinya. Ya, kalian laporkan di kantor polisi. Saya menghargai aparat kita. Saya datang. Oke, saya tidak kabur. Karena saya berbicara kebenaran. Apa yang saya sampaikan ada datanya. Gitu. Agamamu diajarkan untuk memurtadkan orang lain supaya menjadi pengikut Kristus. Agamaku diajarkan
untuk menyeru kepada manusia untuk menuju kepada jalan keselamatan. Oke? Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dari sekte mana, Bang? Saya Protestan. Iya, silakan buka kamera. Saudara, santai aja kita di sini. Saya sudah kirim permintaannya, buka kameranya silakan. Harus buka kamera ya. Iya, biar misalnya kita rada-rada mau menghujat, dengan buka kamera itu akan lisan ini akan tertahan. Enggak, apa namanya, kalau keluarga saya sih banyak yang Islam, jadi saya nggak enak kalau buka kamera. Lah kan Anda menyampaikan kebenaran, Bang. Kan kebenaran yang Anda bawa. Katanya sih. Meski kebenaran sih, tapi nggak enak sama keluarga-keluarga yang masih Islam. Keluarga saya. Kenapa nggak enak? Kami umat Islam tidak pernah kemudian merasa dijatuhkan, direndahkan ketika saudara berbicara tentang Islam gitu. Selama kaidahnya benar. Justru karena kerukunan kami sangat baik, makanya nggak berani saya. Oh iya. Ya udah, Bang. Anda di pojokan aja di bawah kalau gitu. Oke, nanti dilihat sama keluarganya nanti yang Islam. Nanti Anda dilihat sama keluarganya yang Islam, gaji Anda tidak dibayar nanti. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hanya ingin bertanya saja. Nggak usah takut. Kami ingin tahu siapa yang kalian sebut Allah itu siapa. Cuman itunya. Cuman itu yang ingin kami tahu. Siapa yang kalian sebut dengan sebutan Allah ini, gitu loh. Ayo silakan teman-teman naik. Yang kalian sebut dengan sebutan Allah ini siapa? Kami ingin belajar gitu loh. Silakan buka kameranya, Bang. Biar diskusi kita. Waduh. Selamat malam Bang Zuma. Kameranya belum bisa buka ya? Oh iya Bang, oh iya harus buka ya, soalnya aku baru masuk Bang. Iya, dari sekte mana, Mbak? Saya dari Katolik. Katolik. Itu lambang salib ya? Iya Bang. Waduh. Banyak salib-salibnya. Iya. Lambang kutub berarti. Ini ada pertanyaan, Mbak. Enggak lah Bang. Siapa bilang lambang kutub? Enggak lah. Jadi lambang apa itu salib? Iya. Salib itu lambang apa? Ini. Hah? Lambang apa? untuk kekristenan. Iya, oke. Ini yang saudari iya, Kristen yang disebut Allah itu siapa? Ya Yesus lah Bang, siapa lagi? Oh. Kan Allah sama apa? Allah sama Yesus kan satu. Oh gitu. Tapi pasti kayak begitu. Iya. Nah, sekarang di mana di ajaran Yesus, dia kan orang Yahudi tuh, menggunakan bahasa Aram. Di mana di kitab Anda Yesus itu menyebut dirinya Allah? Ya kata pendetaku gitu Bang. Oh, kata pendeta. Iya. Oh, pendeta yang berkata begitu ya, tanpa dalil ya. Ya. Tidak ada dalilnya, tapi cuman ngomong-ngomong aja gitu kan ya. Benar nggak? Tapi kan itu yang dibilang sama pendeta Bang, setiap ibadah mingguan, kalau di ceramah-ceramah itu memang Allah Bapa sama Yesus itu adalah satu. Tapi tidak ada dalilnya. Yang ada itu Paulus mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Theos. Dari mana Bang tahu? Dari kitab Anda.
Filipi 2, Filipi 2 nomor 6. Nggak tahu juga Itu sih. Tapi Gimana? nggak tahu juga sih soalnya kan apa ya cuman menghadiri ibadah mingguan terus ya disampaikan sama pendetanya nggak begitu. Ya, iya, masalahnya tidak ada data Yesus itu pernah dipanggil Allah. Tuhannya Yahudi tidak pernah tertulis di dalam Bible, tertulis dipanggil Allah juga nggak pernah. Kenapa di Indonesia kalian menyebut Allah? Itu satu. Tapi Nah, siapa yang kalian bungkus dengan sebutan Allah ini? Kristus kan? Sedangkan Paulus ketika berada di Athena, yang Paulus perkenalkan itu adalah dewa agnostos theos, dewa yang tidak dikenal, yang disembah oleh orang-orang Athena. Paulus datang mengajarkan kepada orang Athena bahwa agnostos theos yang tidak kalian kenal itu, aku datang memberitakannya kepada kalian tentang yang kalian sembah tersebut. Ternyata yang disembah oleh orang-orang Yunani Athena itu adalah Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus ini adalah dewa. Begitu, Mbak. kenapa bisa dewa bang? Soalnya kan kalau di gereja kami ini setiap minggu tuh nggak pernah disebut-sebut dewa, yang ada Iya. tuh cuman Allah Bapa sama Iya. Itu kemungkinan untuk menipu jemaat kali ya. Karena dalam original teks kitab saudara itu kan bukan bahasa Arab. Sedangkan Allah itu bahasa Arab. Asli kitab saudara itu bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu adanya cuman Theos. Theos Father itu yang turun ke bumi kemudian menjadi anak, lalu menjadi pneuma Theos, menjadi rohnya Theos. Aduh pusing aku bang. Kenapa? Kok ada teos-teosnya? Tapi kan nggak pernah Nah, disebut kok ada teos. ini Kristen lebih akrab menyebut nama Tuhan umat Islam daripada dewa mereka, si Theos ini. Jadi teman-teman, saudari kita ini belum ada fasilitas untuk buka kamera. Nah, tidak ada juga permintaan. Kalau dia turun, saya jadi monolog nanti. Gitu ya teman-teman. Jadi saudari, yang kalian sembah itu, yang kalian sebut Theos itu apa? Yesus Kristus itu adalah dewa yang pernah diperkenalkan Paulus kepada orang-orang Athena. Gitu. Abang nggak bohong kan? Enggak. Masa mungkin aku bohong? Dalilnya Kisah Para Rasul 17, baca dari nomor 22 sampai 23. Kebetulan aku juga ngefans sama abang sih dari kemarin, makanya aku tuh penasaran aja. Jadi Makasih. aku pengen tahu aja sih. Iya, makasih. Jadi abang nggak bohong-bohong kan? Enggak dah. Masa saya bohong? Ini aja yang Anda jadikan foto profil ini membuat merinding loh saya. Ini lambang kutub Sebenarnya harus loh ada, itu. sebenarnya harus ada Yesus, gambar Yesus yang di situ sebenarnya. Enggak. Ini simbol kutuk, ini lambang kutuk yang Anda gunakan ini. Enggak lah bang, mana ada. Baca Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib, cross. Terkutuk, ini lambang kutuk. Itu pengertiannya bang. Kenapa? Ini lambang kutuk, ini cross, tempatnya orang yang dikutuk. Enggak gitu lah bang. Nah, sekarang kalau Anda melihat orang-orang yang mati dikutuk itu disimpan di kuburan kan? Iya kan? Yes. Mau Sebagian. enggak? Mau enggak saudari ini
mengambil gambar kuburan, minikatur kuburan digantung di leher. Mau nggak? Enggak banget sih. Nah, nggak mau. Kemudian tempat orang jahat itu adalah penjara di sel. Mau nggak dibuatkan karikatur penjara atau sel gantung di leher? Mau? Abang mau naikin yang agak ini dah, ada yang naikin yang lain dulu. Yang aku juga bingung. Baca juga Ulangan 21 nomor 22 23, ternyata salib itu lambang kutuk, tempat orang yang dikutuk. Jadi Aku kalau sih Anda udah- menggunakan salib berarti Anda menggunakan tempat orang yang dikutuk. Aku sih sudah baca kalau yang itu bang, cuman kalau di pendetanya nggak itu pengertiannya beda bang. Enggak dong. Kamu yang mengartikannya Dari mana beda. terkait Malam itu. juga. Kita sapa dulu teman kita yang lain. Jadi Halo. bantuin Jen. Ya. Saudara Kak Jerry. Emilis, ya, Emilis ini Katolik ya? Iya sayang. Ya, kamu lebih baik naik ke Komal Joseph atau ke Komal orang-orang Katolik seperti RK. Kalau Joseph kamu fans sama, si Billy, ya, si Billy. kamu salah Kak, kamu salah tempat. Orang mau belajar. Kamu belajar sama penipu Emilus, kamu salah tempat, kamu lebih baik turun. Kok saya jadi Kalau penipu? kamu Katolik, kalau kamu nggak ngerti apa-apa Emilus, kamu cari room-room Katolik yang Berarti mengajar. saudara Jerry ini lebih pintar gitu. Kak, ini room penipu Emilus. Penipu. Coba Mbak Jenny, coba Mbak aku denger aja, aku jadi pendengar. coba kita diskusi, Mbak Jenny, yuk. Ini diskusi dia sama Bang Cuma. Atau kamu buka, nyamar ya? Kamu ngaku Katolik. buka kamu kamera, pura-pura buka fans sama kamera, dia. coba. Tuhan Yesus kenapa bilang ini? Aku kaget. Emilus, aku kaget kamu bilang fans sama penipu ini yang menghujat-hujat Yesus. Kok menghujat Yesus? Yang menghujat Yesus itu kalian. Dia bilang Yang Yesus menghina itu bukan Yesus itu Tuhan. kalian. Yang menghujat Emilus, Yesus itu kamu lebih kalian. baik ke Yang mati roomnya digantung RK. di salib itu kalian katakan Yesus, padahal yang mati digantung itu Roomnya bukan Yesus. Joseph atau Agatha atau banyak orang-orang Katolik yang mengajar dengan baik. Kamu salah tempat, lebih baik turun sekarang kamu Emilus. Orang mau belajar. Kalau dia ke Yaudah, Bang, gereja enggak? aku turun dulu ya. Aku Turun turun. Iya, Kak, iya. turun. Ini Iya. penghujat, ini penipu ya. Kamu salah tempat Kak. Lagian saya Yaudah. lihat kamu nggak bisa menerangkan. Sekarang kamu Kalau gimana? orang Kristen Kamu bisa tidak menerangkan ini enggak? menerangkan, Bisa menerangkan lebih ini baik enggak? tidak usah naik. Kau bisa menjelaskan ini enggak? penghujat. Siapa yang Kristen sebut dengan sebutan Allah itu siapa? Ya, itu yang penting bukan Allah abad ke-7. Iya, sekarang saya bukan gitu yang saya tanya. Siapa yang kau sosoknya sebut dengan beda. sebutan Allah itu siapa? Intinya bukan Allah abad 7. Kamu Itu yang saja, ternyata sudah ya. penipu. Terima kasih. Ternyata kamu yang penipu. penghujat, Ternyata yang penipu pelintir itu Alkitab. Anda. Kirain Anda bukan penipu, ternyata Anda sendiri yang meludah ke atas, jatuhnya ke Ya. muka sendiri. Kan begitu. Nah, sekarang saya bertanya, siapa yang Anda sebut dengan sebutan Allah ini siapa? Bukan Allah abad 7. Saya tidak tanya Tuhanku, Tuhan lu. Lol. Malu kau kan? Bukan Allah yang datang di abad ke-7 menyatakan diri kepada Nabi Muhammad. Tetapi siapa dong? Theos yang datang kepada Paulus. Iya kah? Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Padahal pertanyaannya sederhana. Siapa yang kalian sebut dengan panggilan Allah? Jelaskan kepada kami, kan gitu. Tapi kami ingin tahu. Kalau kalian menyebut Allah itu Tuhannya Yahudi, di mana dalilnya orang Yahudi menyebut Tuhan mereka Hasem ini dengan panggilan Allah itu di mana dalilnya? Kalian kehilangan arah. Mau mengarahkan kemana gitu loh. Kehilangan arah kalian ini. Halo, selamat malam. Halo, noise hujan bang, hujan. Di tempat saya hujan. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekte mana? Saya lihat di live ya Bang ya. Kayak
percuma bang, kayak misalnya kita tuh menerangkan kalau mereka tuh nggak membuka hati mereka dan pikiran mereka bang. Iya, iya karena mereka oten. Jadi kita tujuannya ke edukasi ke anak bangsa, mencerdaskan anak bangsa, membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa, supaya anak bangsa bisa paham bahwasanya selama ini yang kita panggil Allah itu siapa gitu. Biar jelas. Apakah Tuhannya Yahudi? Sejak kapan Tuhannya Yahudi bergelar Allah? Di mana itu gelar Allah itu tertulis? Di dalam kitabnya orang Yahudi. Ya karena Paulus datang ke Athena tidak memperkenalkan Allah. Paulus datang ke Athena memperkenalkan Kristus. Dan Kristus ini konon ceritanya adalah yang diberitakan Paulus kepada penyembah-penyembah dewa agnostos theos, dewa yang tidak dikenal oleh orang-orang yang ada di Athena. Gitu. Nah, kemana pula arahnya kok kalian menyebutnya dengan sebutan Allah? Gitu, saudara ya. Oke, silakan saudara non-muslim naik ke atas. Kita belajar mendengarkan penjelasan-penjelasan dari teman-teman kita Kristen yang menyembunyikan sesuatu di balik kata Allah. Silakan naik. Halo, selamat malam. Selamat malam bang. Malam juga dari Katolik Protestan. Protestan bang. Protestan. Bisa buka kamera saudaraku. Sebentar, aku pindah dulu ke tempat yang sepi bang. Iya. Rame gitu bang. Iya, kedengaran bang, kedengaran. Sorry teman-teman di YouTube, gangguan jaringan. WiFi saya masih menggunakan minyak goreng. Iya, yang di YouTube mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Soalnya hujan deras di sini. Iya, berisik. Halo. Halo bang. Halo juga saudara. Dari Protestan ya? Iya, Protestan bang. Oh, Protestan. Ini bang, pertanyaan di tema kita ini. Kami Islam ini penasaran, siapa yang Kristen sebut dengan sebutan Allah ini siapa? Oh, gini dia bang, kalau orang Siap. Kristen waktu berdoa, dia kan menyebut Allah. Yang muncul itu wajah Yesus bang. Oh, yang bule Jadi- atau yang mana? Afrika atau yang Cina atau Yesus versi Jepang atau yang mana yang muncul? Masalahnya yang terbayang itu tidak mata biru dia bang, gitu. Coklat, Hah? coklat atau gimana? Matanya ya nggak nampak, kayak mana mata orang biasa lah. Lalu kenapa bisa dikatakan itu Yesus? Iya kan, di gambar-gambar kan ada bang. Oh, jadi waktu zaman Yesus abad pertama sudah ada kamera. Enggak, Jadi, bukan maksudnya di zaman Yesus udah ada kamera bang. Orang kan sering pamannya mengalami mimpi, terus ada yang mengalami penglihatan. Itu wajahnya sama semua bang. oh begitu. Ya. Jadi kalian nggak bisa ditolak itu yang wajah-wajah yang terpajang di gambar-gambar itu nggak bisa ditolak karena tapi banyak mimpi pun kali modelnya, rupa-rupanya beda-beda.
Umumnya orang itu bang nggak ada yang negro bang apanya bang. Kalau dia lagi bermimpi atau mengalami penglihatan tidak ada yang negro, tidak ada Ya yang mungkin gambar mungkin Cina. yang Anda cerita ini orang Kristen Indonesia, tapi kalau Kristen Afrika, Nah, iya orang Afrika pun kalau dia mengalami mimpi bang, pasti Yang datang bukan yang bule. model Afrika. Yang datang Tapi- pasti yang kayak bule itu. oh iya 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 iya, Masya Allah. Jadi sudah ketahuan bahwa yang kalian sebut Allah itu adalah Yesus ya. Iya, kalau umpamanya pun orang Kristen manggil Bapak, yang muncul itu juga bang. Yesus juga. Iya, Oh, Mama berarti ketika Paulus mengajar di Yunani Athena, ketika orang-orang Yunani memanggil Theos, berarti yang muncul Yesus juga. iya. Oh, berarti Yesus Jadi ini kalau dewa-dewa umpamanya- mereka. Ada orang Kristen ya, bilang kan, Roh Kudus bimbinglah saya. Yang muncul ya Yesus juga. Oh, gitu. Iya. Jadi ketika orang-orang Yunani Romawi memanggil kemudian dewa mereka, dewa Theos atau Theos, yang muncul Yesus. Ya kalau orang itu masih agamanya agama Yunani, pasti enggak lah bang. Tapi Paulus mengatakan bahwa dewa yang mereka sembah itu adalah Yesus. Mana sama dewa Yunani. Nah, itu dia juga aku permasalahkan. Aku juga Nggak sama, permasalahkan Bang. itu. Saya pun keberatan itu. Saya juga keberatan, Bang. Cuma ada kisahnya dulu itu bang. Si Paulus pergi ke suatu daerah, di situ ada ditulis persembahan untuk dewa-dewa yang tidak kami kenal katanya kan. Nah, terus Paulus datang mengajarkan, memberitakan dewa yang tidak mereka kenal itu. Betul? Iya. Nah, dewa Iya. yang mereka tidak kenal itu namanya siapa menurut Paulus? Yesus. Nah, berarti selama ini orang-orang Yunani menyembah Theos itu sebenarnya Yesus yang mereka sembah, tapi mereka belum kenal, betul? Enggak juga bang. Iya, kok berubah lagi, Bang? Karena gini, Kok berubah lagi? dewanya Yunani itu kan tidak mampu memberikan teladan bang. Lah, justru Itu nggak karena bisa dibilang Yesus. makanya orang-orang Yunani yang tadinya tidak mengenal kepada dewa mereka, tapi mereka menyembahnya, Paulus datang memperkenalkan dewa yang mereka tidak kenal itu bernama Yesus. Makanya mereka mengikuti teladan Yesus Iya, si Paulus memperkenalkan Yesus sebagai Cuma- dewa yang tidak mereka kenal tadinya. Iya, dewa yang tidak kita kenal kan. Tapi masalahnya kan mereka ada dewa tradisional dulu yang mereka imani dari awal dulu. Itu tidak memiliki karakter seperti Yesus. Iya, memang Kalaupun karena- orang itu memanggil dewanya, ya bukan wajah Yesus yang muncul. Kecuali karena dia sudah menjadi Kristen, baru Karena Yesus- dewa-dewa mereka itu hanya dewa-dewa mitologi, tidak nyata, Iya. tidak nyata. Itu hanya dunia hayal, ilusi. Nah, begitu Yesus, ternyata Yesus nyata. Maka selama ini menurut Paulus, yang mereka sembah adalah agnostos theos, dewa yang tak dikenal. Begitu Paulus datang memperkenalkan dewa yang tak dikenal itu dalam nama Yesus, betul? Iya, betul. Berarti selama ini sebelum datang Paulus mereka telah menyembah Yesus. Oh, enggak lah, Bang. Lah, kenapa bisa? Mereka belum kenal Yesus, kayak mana mereka mau menyembah Yesus? Iya, makanya disebut sebagai agnostos theos, dewa yang belum dikenal, dewa yang tidak dikenal. Oh iya, itu salah satunya itu. Berarti Dewa yang mereka selama ini sebelum datang Paulus, bahkan sebelum Yesus turun ke dunia, sebenarnya mereka ini telah menyembah Yesus. Tapi belum mereka kenal. Iya, mereka belum kenal. Makanya ada persembahannya kan? Betul sekali.
berarti benarlah bahwa Kristen ini sembahannya sama dengan orang-orang Yunani dan Romawi kuno, betul? Sama sembahnya. Iya dong. Salah satu, bukan sama. Salah satu dewa yang mereka sembah adalah sama dengan sembahannya Iya. Kristen. Iya. Walaupun mereka nggak tahu kan gitu kan. Iya. Berarti Yesus ini memang adalah termasuk dewa-dewa Yunani. Secara tidak langsung gitu bang. Ya. Iya. Masalah generasi. Mantap ini. Kalau secara langsung kan berarti mereka udah ngerti kan gitu. Iya. Berarti yang mereka persembahkan di kuil-kuil mereka itu persembahan untuk Yesus kan? Iya, salah satu ada di persembahan untuk Yesus gitu lah. Pintar. Berarti sebelum Kristen itu datang, orang-orang Yunani yang menyembah Theos, dewa-dewa, itu sudah menyembah kepada Yesus. Ya kan? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, Walaupun tidak secara langsung dikenal. gitu. Sekarang pertanyaannya, apakah orang-orang Yunani kuno, Romawi kuno, itu menyembah kepada Tuhannya Abraham? Orang Yunani kuno. Ya. Ya kalau ada di situ untuk dewa-dewa yang tidak mereka kenal, ya salah satunya itu juga termasuk. Oh, berarti dewa yang tidak dikenal itu adalah Tuhannya Abraham juga. Iya, termasuk lah. Nah, terus kenapa kemudian Tuhannya Abraham mengutuk kepada dewa yang tidak dikenal itu di dalam Ulangan 13? Mengutuk. Iya, mengutuk orang-orang yang menyembah kepada dewa agnostos theos itu. Berarti tidak sama, Bang. Tapi Anda sudah terlanjur mengakui sama, sementara Tuhannya Yahudi mengatakan tidak sama. Salah satu yang disembah mereka kan ada yang dewa yang tidak mereka kenal. Dewa yang mereka Berarti tidak dewa kenal yang itu. tidak mereka kenal itu kan bukan satu, Bang, banyak. Dewa yang tidak mereka kenal itu namanya agnostos theos. Banyak, Ada Bang. iya, ada 12, Macam ada 12 theos. Dewa Brahma mereka nggak kenal. Berarti salah satu juga termaksud. Berarti Brahma ini adalah Tuhannya Yahudi. Enggak, maksudnya orang apa tadi? Orang Yunani apa Yunani tadi dia? Iya, Nah, orang Athena. iya, termasuk juga Dewa Brahma kan mereka nggak kenal. Iya, tapi kan Tuhannya Yahudi mengajarkan di dalam Ulangan 13, barang siapa yang mengajarkan kalian menyembah kepada agnostos theos, dewa yang tidak dikenal, Iya. baik dia anakmu, bapakmu, suamimu, istrimu, bunuhlah dia. Karena dia telah mengajarkan menyembah kepada selain daripada aku. Sementara Anda Iya. sudah terlanjur kemudian mengakui bahwa sembahan orang Yunani adalah Yesus. Berarti menyembah Yesus, menurut Ulangan 13, orang yang menyembah Yesus harus dibunuh. Menurut Ulangan 13. sekarang gini, Bang. Pada waktu orang Kristen menyebut Yahova, wajah siapa yang muncul? Kalau orang Kristen wajahnya Yesus. Nah, Kalau orang jadi Yahudi nggak tanya tuh. Nah, kalau orang Yahudi menyebut Yehova, wajah apa yang muncul? Wajah manusia. Enggak, yang muncul tuh tulisan, Bang, sama kayak Islam, Bang. Oh, iya. Hanya Berarti tulisan. orang Yahudi yang menyembah kemudian kepada Elohim yang tak serupa dengan makhluk, itu sebenarnya menyembah kepada Yesus. Gimana? Orang Yahudi yang menyembah kepada hakikat pencipta yang tidak serupa dengan manusia, itu sebenarnya menyembah Yesus gitu.
Mereka menyembah Yesus tapi mereka tidak mengetahuinya gitu. Berarti sembahan orang Yahudi dan sembahan orang Yunani itu sama. Sembahan orang Yahudi dan Yunani beda lah bang. Nah, beda. Sementara Anda mengakui Karena tadi Yahudi itu kan satu Tuhan, sedangkan Yunani itu banyak Tuhan, banyak Tuhannya. iya, samalah kalian 3 Tuhan. Jadi ketika kemudian Anda mengakui bahwa Yunani menyembah kepada Dari mana Yesus, 3 Tuhan bang? Yesus, Bapa, Roh Kudus. Itu jiwanya. Nah, lama. Roh Kudus itu rohnya. Iya, terserah Mana itu, bisa Bang. dipisah tuh bang? Lah, buktinya berpisah pada saat dibaptis dipisah, Bang. Enggak terpisah itu. Loh, Bapak di mana? Di surga kan? Iya. Yesus di mana? Yesus di bumi pada saat itu. Bisa nggak? Bisa. Kan Bapak Maha Hadir. Aduh, parah. Jadi Tuhannya Dia yang kan Maha Yunani. Hadir tuh. Siapa? Maha Hadir. Siapa? Bapak tadi. Iya, kalau Bapak iya, Yesus Maha Hadir nggak? Ya Yesus sebagai daging bang. Nah, itu makanya pisah berarti. Berarti memang ada 3. Nah, kemudian Cuma ketika rohnya kan nggak terbatas itu rohnya. rohnya siapa? Rohnya Yesus. Kata siapa tidak terbatas, Abang? Terbatasnya di mana bang? Lah, Yesus ketakutan kepada malaikat, abangku. Ketakutan gimana? Lah, baca di dalam kitab Lukas 22 nomor Itu 4344. Abang salah pengertian doang. Loh, coba Anda baca Lukas 22 nomor 4344. Lukas berapa? Lukas 22 4344. Teman-teman di YouTube, sorry ya, jaringan saya kurang bagus. Hujan juga. Aku mau nanya bang, kalau menjoinkan ke YouTube gimana caranya bang? Bikin YouTube dulu, abangku. Bikin akun YouTube dulu. Suruh teman bikin. Udah, YouTube-nya udah ada. Ya harusnya di live kan, digabung. Cara menggabungkannya? Dulu Pakai 2 saya handphone gitu. Iya, pakai 2 handphone kayak saya. Oh, Nih, bukan nggak bisa 1 handphone gitu bang? nggak bisa. Oh. Pakai 2 Apa handphone Lukas kan. berapa tadi bang? Di Lukas 22 Lukas 22 4344. 44. Oke. 43. Maka seorang malaikat dari langit nampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang menetes ke tanah. Terus masalahnya apa di sini, Bang? Terbatas rohnya. Bahasa aslinya apa nih ditulis ini, Bang? Dia kemudian ketika dikatakan yang 44 ini. Coba 44, coba dibaca ulang lagi. Dibaca ulang lagi. Lukas 22-nya dibaca ulang. Ya. 43-nya, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia Terus? sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Itu data nomor berapa? 34. 43. 44 nih. 44. 44. Kita cek ya. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan di tanah. Iya, terus Udah sampai situ aja. Kalau dia lanjut berarti 45. iya, agonia. Agonia itu bahasa Yunani, artinya dia ketakutan, dia cemas. Coba bacakan, Bang. Yunaninya ayat 44. Saya hanya mengambil kata agonia dalam bahasa Yunani. Coba Anda buka di Alkitab Sabda. Di situ ada, bisa dilihat.
Coba saya lihat ya. Sabar ya Bang. Oke. Masuk ke mana kita? Apa tuh kalau terjemahan? Bible Hope. Ini Bang, ayat 44 kan Bang? Iya, iya. Ntar ya, biar saya balikkan dulu kameranya Bang. Iya. Kita harus tunjukkan Nampak, Bang? bahasa asli. Nampak Bang? Iya, iya. Yang mana egonianya Bang? Tunggu. Ini bahasa Yunani nih Bang. Iya, tunggu. Di sini bisa kita translate satu-satu, kata-kata satu-satu. Lukas 22. Empat. Greek. Ini Bang. Ini sudah nampak ini yang lebih bagus ini. Karena dia gak bisa kentara ya. Sabar ya. Enggak nampak Bang. Oke, tunggu. Bagus ini mau belajar ini teman-teman. Nah, nih. Ini Bang ya. Nih, bahasa Yunani. Kai genomeos en agonia. Betul kan? Nih. Rasa sakit kalau di sini. Kalau di Alkitab Sabda, agonia ini artinya ketakutan. Kalau di sini rasa sakit. Oke? Ini Lukas. Rasa sakit dengan ketakutan kok jauh kali Bang. Lukas 22. Yang di sini egonia nggak ada Bang di apa ini? Ini dong. Anda bisa baca Yunani? Bisa Iya, ejaan. paling tidak kan Ini. kan apanya huruf Ini. alfanya kan aku tahu Bang. Ya ini agonia ini agonia. Alfa, beta, gamma. Ini apa ini? Nia. Ini ada. Yang mana dia Bang? Ini. Yang paling atas. Ini. Ini agonia ini tulisannya ini. Nih. Oke? Oh iya Kita ada Bang. Ada. Ini dia. Oke. Kita cari di Alkitab Sabda. Kita cari di sini. Ini berat ini teman-teman. Harus dikutui. Nah, ini kalau kita data ini Bang. Ini ya. Tunggu. Nah ini. Lukas 22 Bang ini. Kata Lukas 22, ini Lukas 2. Sungguh sabar. Anda betul-betul ingin belajar kah atau cuman mengulur-ngulur waktu Abang ini? Ngulur waktu maksudnya? Anda betul-betul tidak tahu kalau Yesus itu ketakutan sama malaikat? Iya, itu pernah aku baca memang. Nah, Cuma terus kan kenapa bisa masih juga dia dipertanyakan? berbeda juga kadang tafsirannya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain gitu.
Makanya harus ditengok dari yang aslinya dulu. Oke. Kita lihat ya. Ini lama ini. Ini ya. Sangat takut ya. Kita tekan. Nih, agonia, Bang. Agonia. Artinya nih, ketakutan. Nih. Oke? Aman? Dari mana dapat Bang? Google Translate? Bukan, dari Alkitab Sabda. Ini. 22. Kisah Lukas 22 nih. Alkitab Sabda tuh. Alkitab suci. Nah, di sini dia sangat takut dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Keringatnya menjadi seperti titik darah menetes ke tanah. Oke. Nah, kita lihat ini bahasa Yunaninya ini. Nih. Kita lihat nih. Agonia. Ternyata agonia itu artinya ketakutan. Tuh. Oke? Oke. Coba Oke. tengok di Matiusnya Bang. Matiusnya. Matius berapa? Yang berhubungan dengan cerita itu. Saya belum copy. Saya belum tahu Karena kalau gini ini. Bang. Ah, Karena gini. Matius itu menulis dalam bahasa Ibrani aslinya. oh ya? Iya. Saya belum tahu itu. Yang pasti ini aja dulu. Menurut Anda Matius itu orang gimana? Lewi Bang. Orang Lewi asli itu. Iya, tapi semua original teks kitab saudara itu menggunakan bahasa Greek, bahasa Yunani. Enggak, khusus Matius bahasa Ibrani itu Bang. Waduh. Oke ya, Khusus Bang ya. Matius ya. Oke, jadi sekarang gimana? Yesus, Coba tengok gimana? Yesus ketakutan. Nah, Sekarang Anda mengatakan bahwa tidak terbatas. Faktanya ruhnya terbatas. Karena merasa ketakutan. Gimana, Bang? masalahnya terjemahannya belum kelar. Bang Hendra. Iya. Anda aja cari agonia itu artinya apa? Kan ketakutan Iya. memang artinya. Kita sudah lihat tadi artinya kan ketakutan. Sampai keringatnya seperti darah yang menetes ke tanah. Itu aja sudah hancur itu. Ini Hancur lagi itu, kita, Bang. Iya, lagi kita download apa nih Bang? Kita mau nengok dari sini. Kita kan nggak bisa Silakan. dapat ngambil informasi dari sepihak aja Bang. Nggak boleh. Oh, berarti gagal ini kitab Anda. Dibakar aja kitabnya kalau Bukan. gitu. Bukan gitu Kenapa? maksudnya. Jadi, Ini kan yang Jadi kita apa, bahas Dan? dalam bahasa Indonesia. kita tadi menggunakan Yunani bahasa sama asli bahasa loh. Inggrisnya kan Bahasa asli. Itu bahasa asli tadi, Bang. Bahasa Yunani. Anda cuma Iya, bahasa mengulur-ulur waktu Ibraninya kan aja. belum Bang. Bahasa Ibraninya kan belum kan Bang. Silakan Anda cari. Keempat Injil itu Bang. Keempat Injil. Ya, silakan, Salah silakan. satunya Saya tunggu, Ibrani, saya tunggu. itu Lukas. Saya tunggu, itu silakan. apa? Silakan, Matius. saya tunggu. Iya, saya kasih waktu Anda untuk mencari, silakan. Yang pasti setahu saya sih bahasa Yunani kitab Anda itu. Iya, kalau umpamanya Markus, Lukas, Yohanes itu bahasa Yunani. Tapi Di khusus mana Anda Matius bisa itu- mendapatkan di mana? Aneh. Khusus Matius itu bahasa Ibrani, Bang. Ya udah tunjukkan di mana original teksnya kitab Anda bahasa Yunani itu, bahasa Ibrani itu di mana? Inilah mau kita tengok dulu, Bang. Lagi mendownload, Bang. Iya, tengok silakan. lagi berjalan nih, Bang. Lagi berjalan. Siap.
Silakan, silakan. Tapi Kita tunggu. memang agak sulit ya kalau umpamanya enggak disiapkan di luar. Silakan, silakan. Oke Bang, ntar ya. Coba buka di Matius 8. Di Matius 8, Bang, bahasa Ibraninya apa? Ntar ya Bang. Siap. Maka dalam penderitaannya ia makin bersungguh-sungguh berdoa, dan keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sini menderita katanya Bang. Iya, bagaimana itu? Bukan ketakutan. Ya, apa bedanya? Kok Tuhan ada menderita, Maka Tuhan? dalam penderitaannya ia makin bersungguh-sungguh berdoa, dan keringatnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Terus Berarti unsur yang abang tonjolkan itu Bang, itu kesalahan apa tuh Bang? Kesalahan terjemahan tuh Bang. ya, saya hanya melihat original teksnya sih, bukan terjemahannya saja. Nah, Tadi kita sudah melihat original teksnya. Tadi Kalau di kita sini- sudah melihat. penderitaan katanya, bukan ketakutan Bang. Sekarang kalau Tuhan menderita, apa itu masuk akal? Tuhan menderita. Sebagai yang maha teladan dia wajib menderita Bang. Maha teladan. Iya. Sekarang ada nggak Karena- orang Kristen meneladani karena gini, penderitaan Bang. Yesus? Gimana dia mau ngasih contoh kalau dia tidak mengalami? Ya, sekarang ada nggak orang Kristen disalib? Ada. Siapa? Si Petrus, Ya, Andreas. udahlah Bang, udah. Apa masih perlu dilanjut, moderator? Yang pasti Anda sudah mengakui bahwa yang disembah oleh orang Yunani adalah Yesus Kristus. Salah Sebelum satu. ya, Kebetulan, sebelum Paulus datang mengajarkan tentang Kristus Yesus, ternyata orang-orang Yunani itu sembahannya sama dengan sembahan Kristen. Jadi Yunani pagan dengan Kristen hari ini itu menyembah kepada sembahan yang sama. Betul ya? Bang, abang mencari pembenaran diri Bang. Oh, Salah, berarti Bang. salah. Itu Dalilnya apa, salah Bang? berarti. Dalilnya salah berarti. Dalilnya Kan salah abang mau masuk berarti ya. surga kan Bang? Abang mau masuk surga kan? Iya. Cari lah yang benar Bang. Ya, Jangan menyembah kepada ngakal-ngakali, dewanya Bang. Yunani itu benar. Ya, itu kan orang itu karena nggak tahu, makanya mereka Iya, makanya saya menyasarkan tanya, kemana apakah saja. menyembah dewanya Romawi itu benar? Maksudnya nyembah orang Romawi. Menyembah dewanya orang Yunani Romawi itu benar? Siapa yang menyembah dewa Romawi? Loh, tadi kamu sendiri yang mengakui. Tadi kamu sendiri mengakui bahwa sembahan orang Yunani sama dengan sembahan orang Kristen, yaitu Kristus. Oh, kalau Cuman Kristus orang ini udah pasti, Yunani, Udah Yunani pastilah. tadinya tidak mengenal Yesus. Tapi sebenarnya mereka tuh sudah menyembah Yesus, tapi tidak mengenalnya. Paulus nanti datang memperkenalkan bahwa dewa Agnostos Theos itu adalah Yesus, betul? Coba gini, abang perkenalkan dulu dewa Romawi itu sama dewa Yunani itu sama aku Bang. Karena aku nggak tahu Ya itu Yesus. dewa Romawi sama Yunani itu seperti apa. Yesus. Loh, kok Yesus? Menurut Paulus, Yesus. Anda tadi sudah mengakui, gimana sih? Tadi Anda sudah mengakui Jadi bahwa menurut dewa yang tidak dikenal oleh orang-orang Athena Ah. adalah Yesus.
Jadi menurut abang Sang Hyang Widi itu pun salah satu lah di situ ya? Ya saya nggak tahu itu. Itu apalagi itu? Mau curi lagi Tuhannya orang Bali. Dan itu kan dewa yang mereka tidak kenal juga. Nah, dewa yang mereka tidak kenal itu ternyata Yesus. Berarti Sang Hyang Widi itu Yesus. Abang itu ngakali bang namanya bang. Lah Paulus sendiri makanya baca dalil, Bung, baca dalil. Kisah para rasul. Bukan mau cari kebenaran abang mau ngakal-ngakali. Baca dalil, baca dalil, baca dalil. Kisah para rasul 17 nomor 22 sampai 23. Paulus datang mengajarkan kepada orang-orang Athena bahwa aku datang memberitakan tentang Theos yang kalian sembah tapi kalian tidak kenal. Saya datang memperkenalkan Theos itu. Makanya orang Yunani dan orang Kristen sama-sama disebut sebagai anak Tuhan, betul? Anak Tuhan. Iya, anak Kalau dewa. Kristen memang anak Tuhan. Nah, Yunani juga begitu. Yahudi pun anak Tuhan bang. Iya, memang. Tapi anak yang dimaksud Yahudi adalah hamba. Tidak seperti kalian. Ada ditulis anak-anak Allah di situ bang. Iya, hamba-hamba Dalam Allah kitab itu. Yahudi. Iya, Dari hamba-hamba mana Allah hambanya? itu. Anda baca Amsal 3, nomor 11, nomor 12. Amsal. Iya, Apa di situ bikinnya bang? ya baca. Bahkan Yesus disebut dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut hamba. Jadi orang Yahudi itu, Bung, Amsal berapa bang? Amsal 3. Amsal Nomor 11. Amsal 3 Iya, ayat 11. 11 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Sampai 12 bang. Iya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Apa masalahnya? Iya, jadi orang Yahudi ketika dia taat kepada Tuhannya itu sama seperti dia taat kepada ayah. Makanya mereka dianggap sebagai anak karena dia dekat dengan ayah. Ternyata ayah yang dimaksud di situ Tuhan. Sedangkan orang Kristen itu sama seperti Yunani. Galatia 4 nomor 7. Galatia 4 nomor 7 bisa kau baca. Galatia 4 nomor 7 bisa dibaca. Janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Kapan Tuhan itu mendidik abang? Ya, melalui para nabi. Tuhan mendidik manusia melalui abang. manusia dididik oleh Tuhan melalui utusan-utusan Tuhan, nabi-nabi. Nabi Musa. Nabi Musa mendidik kemudian umatnya. Nabi Musanya kapan datangnya abang mendidik abang? Ya, kok jadinya ke saya? Kok jadi gila kau ini? Kamu baca gini, Galatia abang. 4. Galatia Abang bilang kan 4. Tuhan itu mendidik. Moderator, kalau ada OTN lain sudah lemparkan orang ini. Ya udah lanjut aja bang, lama yang ngotin lain bang. Iya. Mungkin Saya abang berat kurang diskusi apa bang. sama Kalau aku. orang tidak pakai otak, saya sulit diskusi. Maaf ya. Enggak, aku masuk di akal aku bini bang. Amsal Kapan- 3 itu kapan tadi. bisa jumpa Amsal ya, Bang? 3 tadi itu. Untuk mendidik Dengar, abang. Amsal 3 tadi itu. Ah. Orang menganggap Tuhan sebagai ayah itu semisal atau itu ayah betulan? Tuhan tuh ayah betulan tuh bang. Gila berarti. Udah, Anda istirahat dulu, istirahat. Kalau nggak ada Tuhan kita nggak ada bang. Istirahat dulu, istirahat bang, istirahat. Anda istirahat. Nah, Susah saya diskusi dengan orang gila.